Berapa banyak yang gagal nikah jadi stres, nggak terima kerjaan jadi stres, mengeluh dengan pekerjaannya, mengeluh dengan kemudian ujian kehidupannya. Tapi kalau kita balikin lagi, wa ana abduka, saya ini hambamu ya Allah, pasti sami'na wa ato'na, saya dengar dan saya taat kepadamu ya Allah. Mau digimanain juga nampi jeng narima, nuhun jeng muhun, nuhun ya Allah, muhun ya Allah. Tapi kata ayahmu, istriku seseorang yang bisu, tidak bisa berbicara. Apa kata istrinya? Demi Allah ayahku benar, aku tidak pernah berbicara sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi ayahmu mengatakan engkau tuli. Demi Allah ayahku benar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sekali, ibu-ibu dan AA sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma, bareng-bareng. Allahumma, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi. Niatkan pulang dari sini dapat ilmu yang manfaat dan bisa berubah jadi lebih baik. Dan niatkan juga ini jadi sarana tobat kita bersama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sona'tu abu'ulaka bini'matika alayya wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan mudah-mudahan dari setiap yang hadir dan berkorban sampai tempat ini, Allah hilangkan keresahan dan kegundahan di dalam hatinya. Juga Allah lunasi hutang-hutangnya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal adzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min golabatid daini wa qahrir rijal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada guru, murabi, kakak Ang Oki Firdaus. Saya sampaikan salam hormat, salam cinta, salam sayang pada pengurus dari Yayasan naon ngaran Pesantren Al-Jailani, Firdaus Al-Jailani. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada para kiai, asatis, ulama, habaib yang telah hadir pada malam hari ini. Ngapunten, munten minta maaf saya duduk di kursi di atas. Dan salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada para jamaah yang hadir
Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Ini masih semangat? Alhamdulillah. Lihat lautan manusia sebanyak ini, kagetnya luar biasa. Ini kali kedua saya taklik akbar di sini. Tadinya pengen jadi mustamid, tapi kata Ang Oki nggak boleh, harus sambil ngisi karena banyak anak muda yang hadir juga. Yang jomblo hadir, yang belum nikah hadir, yang sudah nikah hadir juga, yang mau nikah lagi. Astagfirullah. Saya mulai dari obrolan yang sederhana dulu. Sedikit, mohon maaf ya, ini belajar bareng. Ada kalimat yang indah. Semoga di bulan Muharram ini jadi bulan perubahan kita semua. Ada kalam ulama yang indah. Ma ahbabta say'an ila kuntalahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, maka dia akan menjadi budak dari apa yang dia cintai. Wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Dan siapa saja yang kemudian tadi mencintai sesuatu yang selain Allah, sungguhnya ya Allah itu enggak suka sama seseorang yang mencintai sesuatu selain daripadanya. Dari kalimat ini kita akan ketemu permasalahannya. Kebanyakan dari kita manusia ini yang mencintai sesuatu selain Allah. Orang kalau mengejar unsur bahagia dengan apa yang ada di dunia itu mustahil bisa bahagia. Ada orang yang cari bahagia dengan menikah, ternyata stres juga. Saya tanya ibu-ibu, ibu cinta sama suami atau enggak? Astagfirullahaladzim, istighfar. Ibu cinta sama suami atau enggak? Kalau cinta, ada bikin keselnya enggak? Bapak cinta sama istri enggak? Terpaksa. Pasti ada keselnya juga. Orang ada yang cari bahagia dengan menikah, ternyata dia enggak bahagia juga. Ada yang cari bahagia dengan pengen punya anak, ternyata ketika punya anak stres juga. Ada yang orang tidak bahagia, cari bahagianya dengan pengen kerja, ternyata begitu dapat pekerjaan dia stres juga. Ada orang yang cari bahagia dengan berpacaran, ternyata nggak bikin bahagia, malah kemudian tersiksa, malah kemudian terhinakan juga. Sehingga kemudian kita cari, sebenarnya yang bikin betul-betul kita bahagia itu apa? Kalau cari bahagia dengan apa yang ada di unsur dunia, salah satunya lagi adalah, ada orang yang cari bahagia dengan kaya harta, ternyata kaya hartanya bikin stres juga. Ada nggak orang yang bunuh diri gara-gara banyak hartanya? Ada nggak? Ada yang bunuh diri gara-gara gagal dalam nikahnya? Mohon maaf, kemarin di Bandung beberapa bulan yang lalu itu terjadi kasus yang mengerikan. Atlet MMA itu sampai harus bunuh diri karena kehilangan cintanya. Ma ahbabta sayan ila kuntalahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Kalau mengejar cinta selain Allah pasti bakal rugi dan tidak bahagia. Apa yang membuat kita bisa sampai berjam-jam sampai di kurungan itu luar biasa. Kalau berapa tahun yang lalu kalau nggak salah nggak pakai kurungan gini ya. Kalau sekarang dikurungin gini. Sampai tadi saya jalan kok dibetot-betot ngajarowok ibu-ibu. Saya ibu-ibu tuh kalau nyambut suami itu suka teriak kayak gitu nggak? Kenapa? Ustaz! Itu kalau nyambut suami kayak gitu saya yakin ya suami stres juga. Nah, yang bisa bikin kita berjam-jam, ada yang datang dari Tanjung Pakis mungkin, ada yang dari Purwakarta, ada yang dari Cikarang, ada yang dari Bogor, Cianjur, Bandung, datang sampai ke sini. Niatnya apa? Ketika sama-sama ibtigo amardotillah, sama-sama ingin mengharapkan ridhonya Allah, maka kemuliaan yang akan kita dapatkan. Tapi kalau cari bahagia dengan segala sesuatu unsur yang di dunia, gue pengen ketemu sama Handi Boni, ternyata Handi Boninya nggak datang. Pengen ketemu sama Mang Ohang, ternyata Mang Ohangnya nggak datang. Pasti kita akan kecewa. Maka betapa banyak manusia ini yang tertipu kalau cari bahagia dunia itu dengan apa yang ada di dunianya. Salah. Tapi siapa yang cari bahagianya?
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan, cari bahagianya dengan keimanan, keislaman, itu yang paling sempurna. Bayangin, ketika yang dikejarnya Allah, ketika yang kemudian diharapkannya Allah, gimana nggak jadi bahagia? Kok bisa sampai kita bisa mengharapkan bahagianya bersama Allah? Ya karena sadar posisi. Bayangin kalau misalkan ibu itu ya ibu rumah tangga, saya ini misalkan pembantunya. Ketika misalkan saya pembantu ibu, kemudian ibu rumah tangga, saya bilang sama ibu, ibu, saya pembantu ya, ibu majikan saya. Saya bilang, ibu minta saya, Kang Boni itu tolong ke pasar, belanja A, B, C, D. Saya bilang, bu saya lagi males, ibu aja lah berangkat sendiri. Karena nggak sadar posisi, akhirnya kemudian jadi bermasalah. Banyak manusia yang nggak sadar posisi, siapa saya, siapa Allah. Kalau tadi di doa Sayyidul Istighfar itu indah kalimatnya. Allahumma, ya Allah, anta Rabbi, engkaulah Tuhan kami ya Allah. La ilaha illa anta, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah itu selain engkau ya Allah. Khalaqtani, engkau yang menciptakan kami ya Allah. Engkau yang mengatur hidup kami, engkau yang memelihara hidup kami. Nah, kalau disampaikan Arif Nasaka minat tadbir, yo istirahatkan diri kita dari hal-hal yang sebenarnya bukan urusan kita. Khalaqtani wa ana abduka, dan saya wa ana abduka, dan sesungguhnya kami ini hambamu ya Allah. Saya ini hambamu ya Allah. Bayangin ketika sadar posisi seperti ini, mahalnya luar biasa. Di hijabnya kita, ke majlisnya kita, ngajinya kita, kerjanya kita, berumah tangganya kita, punya anaknya kita, sekolahnya kita, kuliahnya kita, nggak jadi bahagia ya karena tujuannya bukan Allah, karena nggak sadar posisinya. Tapi ya kalau sadar posisinya, itu nikmat jalaninnya ya karena kerja itu jadi ibadah, berumah tangga jadi ibadah, punya suami, punya pasangan ya ibadah, punya anak ya ibadah, kesel-keselnya sama anak ya jadi bahagia juga karena tahu ini adalah pemberian yang terbaik dari Allah. Maka ketika sadar posisi ini akhirnya jadi nikmat kehidupan kita. Malam-malam kita di sini ya dah khawatir juga. Yang kalau kesini datang ke sini khawatir masuk angin, udah khawatir pikirannya udah wah iya si Gana bakal abus angin, bakal gering, pasti jadi sakit. Tapi kalau sadar posisi, jelas. Wa ana abduka, saya ini hambamu ya Allah. Anta Robuna, engkau ini Rob kami ya Allah. Sehingga akhirnya kita lebih tenang jalanin kehidupan ini. Ya karena dekengnya itu langsung Allah. Nah, saya ingin ngajak kita, di bulan Muharram ini kemudian kita to the next level of iman. Untuk menjadikan setiap aktivitas kita ini ya karena Allah. Lillah, billah, ilallah. Halo, assalamualaikum. Ibu, sehari serius teuing teh. Halo, assalamualaikum. Sehat semuanya? Kan tadi udah senyum-senyum bahagianya sama Kang Ohan. Saya sedikit serius sedikit supaya ada sesuatu yang asik yang bisa dibawa pulang. Maka coba tempatkan sekarang. Siapa saya ini sebetulnya? Bayangin banyak manusia itu ketika hidup dia lupa kepada tujuannya. Sehingga akhirnya dia lupa cara hidupnya juga. Ketika dia lupa tujuannya, udah pasti ngaco kehidupannya. Tapi kalau tujuannya jelas, mau kemana? Saya dari Karawang, saya dari Bandung, saya dari Purwakarta, saya dari mana-mana, mau datang ke sini. Maka ketika jelas tujuannya, maka jelas rutenya. Lewat mana, estimasi berapa lama waktunya, akhirnya jelas. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya Allah itu langsung kemudian menjelaskan tujuan kita ini kemudian kehidupan di dunia. Mau segimanapun repotnya, ya tetap kita bakal mati juga. Kemarin saya baru pulang dari Turki. Alhamdulillah, jalan-jalan di Turki. Nggak pernah itu niat nabung pengen jalan-jalan luar negeri. Tak pernah. Nggak pernah saya punya uang untuk kemudian sama istri saya jalan-jalan, nggak pernah. Nggak pernah khawatir juga. Karena ya kalau memang harus berangkat ya berangkat, gampang. Ternyata qadarullah alhamdulillah berangkat.
Saya kemudian jalan-jalan ya kemudian ziarah ya ke makam Jalaluddin Rumi di sana juga. Sampai kemudian ke makam Muhammad Al-Fatih dan ada sahabat di sana namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Saya ziarah. Hari kedua sebelum pulang, ternyata kakak saya tabrakan. Kagetnya luar biasa. Ternyata begitu tahu kakak saya laki-laki kedua yang paling besar ya kakak saya yang kedua tabrakan di Bogor. Di jam 10 malam waktu Indonesia dan baru dikabarin jam 2 subuh waktu Indonesia, kalau di Turki jam 10 malam. Kata kakak saya yang perempuan, Andi, AA tabrakan. Saya bilang, teh tabrakannya di mana? Di Bogor. Pakai motor atau mobil? Mobil. Dirawat di mana? Nanti biar jamaah papap yang ada di Bogor temenin AA di rumah sakit PMI. Kata kakak saya yang perempuan, gak usahan. Kenapa? Karena AA meninggal di tempat. Kagetnya luar biasa. Sering saya ngingetin sahabat saya ketika kehilangan orang tua, saya bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sabar ya bro, sabar ya Kang, sabar ya teh, sabar ya A. Ternyata begitu saya ngalaminnya, berat untuk menjalani. Sayang banget sama kakak. Kakak yang paling perhatian. Ibu saya itu sengaja di kamarnya dipasang sama kakak saya CCTV buat ngelihat ibu saya. Kalau ibu kelihatan jalannya kayak sempoyongan, ditelepon, Bu sehat nggak? Kalau nggak sehat biar AA kesana. Sayang sama ibu. Saya pernah nanya kenapa AA tuh sayang banget sama ibu, padahal AA di Bogor, sampai kepikiran bikin CCTV. Karena beliau ingat salah satunya hadis Rasulullah Muhammad SAW. Rogi ma'anfuhu tuma rogi ma'anfuhu tuma rogi ma'anfuhu. Rugi seseorang itu, kemudian rugi seseorang itu. Ilama ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Ya sampai di 3 kali disebutin rugi itu siapa ya Rasulullah? Orang yang seperti apa itu rugi banget ya Rasul? Man adroka walidayhi indal kibari. Yo, mereka itu salah satunya manusia-manusia yang hidup sampai kemudian orang tuanya tua. Ahadahuma au kilaihima. Ya bisa kemudian salah satunya atau keduanya masih hidup. Tapi kemudian apa? Tapi dia tidak dapatkan surga dengan berbakti kepada. Maka kakak kemudian senantiasa perhatian ke orang tua. Maka ketika dengar kabarnya, kagetnya luar biasa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai kemudian berusaha untuk menerima. Ini adalah sebuah ketetapan dari Allah. Berat kita ini untuk bisa menerima sebuah ketetapan dari Allah. Berapa banyak yang gagal nikah jadi stres, nggak terima kerjaan jadi stres, mengeluh dengan pekerjaannya, mengeluh dengan kemudian ujian kehidupannya. Tapi kalau kita balikin lagi, wa ana abduka, saya ini hambamu ya Allah, pasti sami'na wa ato'na. Saya dengar dan saya taat kepadamu ya Allah. Mau digimanain juga, nampi jeng narima, nuhun jeng muhun, nuhun ya Allah, muhun ya Allah. Siap ya Allah. Maka kemudian ada jamaah saya bilang, Ustadz saya ikut berbela sungkawa atas meninggalnya kakak Ustadz. Saya pengen bilang sabar, tapi Ustadz kan Ustadz, lebih tahu tentang sabar. Padahal kan aku juga pengen dimanjain ya. Pengen dibilangin, Ustadz sabar ya, semoga Allah berikan kelapangan hati. Berat buat jalanin, harus diingetin juga. Kadang Ustadz kalau udah terlalu besar, namanya besar, dimana-mana dikenal, udah susah dinasehatin. Lupa untuk turunnya. Padahal kita naik itu ya untuk turun. Kalau kita ada di bawah ya kita harus naik. Ketika diingetin benar juga. Saya diuji juga. Semua yang ada di sini juga pasti diuji. Walanabluwannakum bisai minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wa anfusi wassamarat wa bassiris sabirin. Berikan kabar gembira bagi mereka yang senantiasa sabar. Siapa ya Allah? Alladzina idza asabatum musibah, yang mereka ditimpa musibah kemudian mereka senantiasa mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya ini datang dari Engkau ya Allah, dan akan kembali kepada Engkau. Tuntaskan diri kita dengan berdamai untuk kemudian menyerahkan diri kita kepada Allah. Ini yang jadi solusi. Tapi Ustadz, saya pernah maksiat Ustadz, saya pernah berzina, saya pernah A, B, C, D, saya pernah senantiasa jauh dari Allah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikul maut faqad waqa'a ajrahu Allah. Siapa yang niat keluar rumahnya karena Allah dan Rasulnya,
Dia pengen jadi lebih baik di jalan Allah. Meskipun kemudian masa lalunya berat, dia senantiasa dihinakan, bahkan kemudian perzinahan pernah dilakukan, semuanya pernah maksiat. Tapi yakinlah Allah senantiasa menerima setiap taubat hambanya. La kabirota ma'al istighfar wala sogirota ma'al israri. Tidak ada dosa besar kecuali dihapuskan dengan beristighfar kepada Allah. Dan jangan remeh dosa kecil, karena itu awal mulanya dosa itu menjadi besar. Sama-sama untuk kemudian menyadari, ya Allah, saya ingin bertobat, maka diperjalankanlah kemudian dari rumah sampai ke sini. Kalau bukan atas izin dari Allah, nggak akan sampai kita ke sini. Kalau bukan atas izin Allah hari ini, tinggal dikasih hujan, bubar ibu-ibu. Halo, assalamualaikum. Bubar, dikasih hujan, dah. Tapi kenapa bisa bertahan? Kasih sayang Allah kita dikumpulkan di sini. Betapa hebat orang-orang yang mendapatkan keimanan. Faman yuridillahu ayyadiyahu yasroh sodrohu lil Islam. Atas izin Allah kita menemukan nilai-nilai iman dan Islam ini. Pertahankan ini, brother. Ahwat, sekarang kita lihat ahwat dari depan sini sampai ke belakang. Di sana masih ahwat lagi. Laki-lakinya cuman di sini. Pertanyaannya, banyakan perempuan, banyakan laki-laki. Ini kalau laki-laki nikah satu laki-laki dapetin 4 istri, ini masih sisain. Jadi ahwat, pengen nggak punya laki-laki suami yang soleh? Halo ahwat hadir? Seneng nggak punya suami yang soleh? Coba pilih yang mana? Ganteng tapi jauh dari Allah, biasa aja tapi dekat dari Allah. Pilih yang mana? Milih yang mana? Kaya tapi jauh dari Allah, atau biasa aja ekonominya tapi senantiasa dekat sama Allah? Pilih yang mana? Ikhwan hadir? Jawab dengan jujur. Pilih yang mana? Cantik tapi solehah, atau biasa aja tapi jauh dari Allah? Tuh, pilihan nukatilu. Ikhwan, pilih yang mana? Tajir tapi dekat sama Allah, atau yang biasa aja tapi jauh dari Allah? Tuh, hebat, simple. Ada ibu masuk loba kahayang, teteh mada, Ustaz nggak mau aku sama itu Ustaz. Kenapa? Hidung hinyai. Hidung hinyai lagi deket. Maaf, awang lagi ngomongin awang, ini mah bener. Saya tadi ngobrol, awang kelihatan muda banget ya di balihonya. Iya, pas ketemu, iya ya, kolot geningan. Tapi kolot-kolot juga deket sama Allah. Tuh masih hebat. Ngapain bu? Teteh pengen cari, Ustaz pengen dapet suami artis Korea. Ya Kim Jong Un, tak sok. Presiden Korea Utara. Cari yang kayak gimana? Cari yang bisa membuat kita dekat sama Allah. Nggak usah jauh-jauh. Ini lihat lautan laki-laki yang di depan ini. Masya Allah. Jangan ditinggali hidung hinyai. Ngali ayah di majelis ilmu, di kopeah soleh. Saya doakan di sini yang masih pacaran semoga segera menikah. Yang jomblo dapetin jodoh yang terbaik insya Allah. Saya di Turki itu kebetulan, kalau di Turki itu ya Ustadz mazhabnya itu banyakan Hanafi. Mazhab Syafi'i itu sekitar 30%. Hanafi ini salah satunya ini lucu, punya ayah. Nih ayahnya nih keren, Thabit bin Nu'man. Ini beliau ini ahli ilmu, ayahnya ini. Suatu waktu beliau tuh pengen majelis ilmu, dalam keadaan lapar. Beliau kemudian jalan di hutan itu kelaparan, nemu apel yang mengalir di sungai. Jangan bayangin sungai Citarum ya, palit. Nemu apel di sungai, lalu kemudian beliau ambil apelnya, kemudian beliau gigit, beliau telan. Lalu akhirnya beliau ini sadar, astagfirullahaladzim, ini apel punya siapa? Saya harus minta izin apa yang telah saya telan ini. Bayangin, saking beliau ini ngejaga banget supaya perutnya ini dari sesuatu yang haram, harus selalu memakan sesuatu yang halal. Sampai akhirnya beliau ini cari,
ternyata ada satu kebun apel, dan itu kemudian ada rumahnya. Kemudian didatengin rumahnya, diketuk pintunya, keluar yang punya rumahnya. Kata yang punya rumahnya, ada apa? Kamu siapa? Saya Thabit bin Nuh. Saya ini kelaparan, terus saya nemu apel di sungai. Ini kayaknya punya bapak. Saya minta tolong ke bapak, halalkan apa yang sudah saya telan. Karena saya takut merusak semua ilmu-ilmu saya. Kalau ada sesuatu yang haram dalam tubuh saya, lihat bagaimana seseorang ini bisa menjaga sesuatu yang halal di tubuh. Apa kemudian kata pemilik rumah? Demi Allah, saya tidak akan halalkan apa yang kamu makan. Bayangin, kopet pisan. Cuman segigit. Tapi kata ayah yang punya kebun ini bilang, kecuali syaratnya satu. Kemudian kata beliau, saya akan penuhi apapun syaratnya asalkan kau halalkan apa yang sudah saya telan. Apa syaratnya? Syaratnya satu, kau menikah dengan putriku. Kira-kira yang jomblo seneng gak kalau ditawarin kayak gitu? Seneng, tapi langsung dikata ayahnya bilang, tetapi putriku satu, dia buta, dia tuli, dia cacat, dia tidak bisa berbicara. Masih mau? Kata beliau, demi sesuatu yang kemudian haram menjadi halal, kalau itu syaratnya saya akan penuhi kemudian. Singkat cerita, kemudian dinikahkanlah kemudian. Ketika dinikahkan, kemudian ayahnya bilang, silakan kau datangi kamar itu, di sanalah istrimu berada, yaitu putriku tercinta. Beliau jalan sampai ke depan pintu itu, lesu tapi bahagia karena sudah menjadi halal apa yang beliau makan. Ketika masuk pintu kamarnya, refleks beliau langsung mengatakan assalamualaikum. Dijawablah dari dalam kamar ini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget beliau, astagfirullahaladzim, maaf saya salah kamar. Kata wanita ini, kamu gak salah kamar, aku adalah istrimu. Tapi kata ayahmu, istriku seseorang yang bisu, tidak bisa berbicara. Apa kata istrinya? Demi Allah ayahku benar, aku tidak pernah berbicara sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi ayahmu mengatakan engkau tuli. Demi Allah ayahku benar, karena aku tidak pernah mendengarkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Tetapi kata ayahmu engkau seseorang yang cacat, tidak bisa berjalan. Demi Allah ayahku benar, karena aku tidak pernah melangkahkan kakiku kepada tempat yang dimurkai oleh Allah. Sempurna, sempurna, sempurna. Dari sinilah lahir seorang anak yang kelak menjadi ulama hebat, yaitu Abu Hanifah. Dari seorang ayah yang mencintai ilmu dan mengupgrade dirinya untuk senantiasa sadar posisi, saya hambamu dan engkau Tuhanku. Menghasilkan kualitas anak yang soleh luar biasa. Ada seseorang juga, tadi saya ngobrol di belakang, saya ingat juga, iya betul ya. Saya ingat karena saya pernah dengar namanya, Kiai julukannya ya Mama Wedus, atau kita kenal dengan Kiai Haji Ahmad Sobari. Itu belajar ke Mama Bangkalan di Madura. Lalu kemudian ketika itu Mama Bangkalan itu cuma nyuruh kamu ngurus kambing saya di hutan. Akhirnya beliau nih ngurus kambingnya di hutan. Ketika ngurus kambing itu ya singkat cerita, lama berjalan, keluarganya dari Kuningan ini datang, minta anaknya pulang untuk mengajarkan ilmu-ilmu di Kuningan. Yang menarik, kata Mama Bangkalan, ya anak ibu tuh ya bisa pulang, tetapi beliau ini belum belajar kitab sedikit pun. Karena sudah selama 12 tahun itu ngurus kambing saya, ternak saya itu di hutan, gak pernah ngajarin kita. Dan hebatnya luar biasa, takdim ke guru ini. Kalau tadi kita lihat semangat untuk belajar, sekarang dan kejujuran dan menjaga sesuatu yang halal, ini kita lihat semangat beliau untuk takdim kepada guru, wes manut wae, ngikut apapun yang disampaikan kata guru. Kata gurunya, yuk kamu jaga kambing saya, kamu ternakin sampai gemuk ya.
Dan beliau lakukan itu, Masya Allah 12 tahun dilakukan ngurus itu semua. Lalu kemudian dipanggil sama mama, kemudian kata mama, ya kamu coba minum air laut. Kalau air laut itu rasanya asin, rasanya manis, kamu selamat. Kalau rasanya asin ya kamu celaka. Ternyata kemudian begitu dirasakan ternyata asin. Asin mak, dicobain lagi, asin mak, sampai 3 kali asin mak. Lalu kemudian mama menangis dan didoakan. Ilmu saya semuanya saya berikan kepadamu. Masya Allah, beliau menjadi ulama yang hebat, pulang-pulang bawa ilmu yang luar biasa dan langsung bisa. Dan itu yang kemudian berkembang sampai ke nanti ada Mama Kresek di Garut, ada yang di Tasikmalaya dan seterusnya. Terakhir ingin saya sampaikan, semangat kita ini ketika udah ngumpul kayak gini, jangan cuman ngaji nanti sama ustadz yang viral. Jangan cuman ngaji sama ustadz yang wah ini besar. Di mana ada guru ngaji di sana, datangi, muliakan, hormati, sayangi, dan ambil kemudian cerukan ilmu-ilmu yang terbaiknya. Temani perjuangannya. Saya doain teman-teman panitia, semoga Allah berikan keilmuan yang luar biasa, efek dari bakti kepada Ang Oki. Temenin perjuangan, siapapun yang lagi membersamai habaib, guru, gak akan rugi demi Allah. Muliakan zuriat Rasulullah Muhammad SAW. Jangan kemakan isu, brother and sister villa. Hormati para habaib, muliakan mereka semua. Cium tangan mereka, ambil keberkahan dari mereka. Datangi majelis ilmunya. Sama saya juga ingin senantiasa berbakti kepada guru-guru. Untuk senantiasa manut aja, karena ada keberkahan di sana. Kalau bukan karena doa guru, gak mungkin Handi Boni bisa berdiri di sini. Gak mungkin Handi Boni bisa keliling kemana-mana atas izin dan berkah dari guru. Maka dari sekarang anak muda semangat. Kenapa nonton Persib bisa semangat, nonton sepak bola Euro bisa semangat, tapi datang ke majelis ilmu susahnya luar biasa. Kenapa jemput pacar bisa-bisa, oh siap jemput pacar, tapi kemudian untuk bakti sama orang tua susahnya luar biasa. Kenapa main Mobile Legend bisa lama, main FF, Friendly Fire, game burik? Kenapa bisa main mobile? Saya nggak terlalu sering main Mobile Legend ya, karena kan saya terlalu banyak ngapalin Quran dan hadis ya. Jadi saya tuh nggak tahu ya Mobile Legend itu siapa, siapa yang lagi OP-nya ya. Saber Roam ya kan, kemarin juga ada Link, kemudian ada Kadita, kemarin SRG Selangor juga kalah ya, ngalahin AP Brand itu menang. Arlot lagi naik juga ya, Moskop juga udah lagi naik juga, lagi OP. Tapi saya nggak terlalu tahu ya, nggak ada waktu saya ngeliatnya gitu. Apalagi drama Korea, saya nggak ngikutin banget. Itu An Sohee kemarin liburan ke Hawaii sama pacarnya, itu kemudian balik lagi ke Korea, kemudian diputusin. Saya nggak tahu juga itu, nggak ngikutin, maaf ya. Apalagi berita ya Ayu Ting Ting nggak jadi nikah, saya nggak pernah lihat gosip saya. Nggak tahu, fokus aja lah hidup saya. Itu nggak tahu ya. Kata guru saya, kalau kamu ngapalin Quran, sesuatu yang nggak pengen kamu hafalin jadi hafal juga. Maka coba teman-teman, fokusin sekarang gimana jadi anak muda. Karena waktu saya 10 menit lagi ya. Nikmatani makbunun pihima kasiro minana. Saya tadi pas sebelum datang ke sini saya ketemu sama seseorang. Kemudian beliau bilang, Ustadz sehat? Saya bilang alhamdulillah sehat. Lalu beliau bilang, sehat itu mahal Ustadz. Itu kata-kata yang luar biasa. Karena saya tuh selalu mikir, setiap saya ketemu orang itu guru. Setiap saya datang ke satu tempat itu sekolah buat saya. Maka pernyataan seseorang itu jadi pembelajaran buat saya, karena itu atas izin Allah dia bisa ngomong kayak gitu sama saya. Sehingga akhirnya saya ingat satu hadis, ya betul, nikmatani mabunun pihima kasiro minannas. Ada 2 kenikmatan yang manusia ini sering lupa. Apa? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan ini anak muda yang bisa. Kalau anak muda sekarang kemudian sadar posisinya sebagai hamba Allah, dia punya Tuhannya Allah yang senantiasa menjamin kehidupannya, yang kemudian memberikan kesehatan dan kehidupan kepadanya, dan dia menyadari ucapan Rasulullah Muhammad SAW dan hati-hati dengan itu semua, maka dia kemudian bangkit. Anak muda di Indonesia ini bangkit untuk gak terlena dengan zaman. Boleh nongkrong tapi tahu kapan pulang dan kemudian produktifnya. Boleh main gamenya tapi tahu kapan berhentinya. Boleh main Instagram tapi tahu apa yang harus dia lihatnya. Boleh lihat YouTube tapi tahu apa yang mau dilihatnya. Yang paling terpenting, upgrading diri kita anak muda.
Bangkit anak muda, belajar, datengin. Yang gak ngerti kemudian janais, belajar. Yang gak ngerti kemudian nahu sorob, belajar. Yang gak ngerti kemudian baca Quran, belajar. Belajar, belajar, belajar. Mumpung masih muda, mumpung masih ada waktu. Kalau udah aki-aki, repot. Mumpung masih muda, bisa kegeberan naik motor, gaskeun. Ada di mana majelis ilmu, gaskeun, masih semangat. Maka yang banyak tawuran bukan orang tua, anak muda. Aki-aki tawuran mah teu rame. Rek ngabaledog bacu geus encok. Anak muda yang punya semangatnya jangan dikasih waktu buat maksiat. Tenaganya pakai buat Islam. Hartanya pakai buat Islam. Pemikirannya pakai buat Islam. Skillnya, gagasannya, idenya pakai buat Islam. Berkembanglah menjadi seorang muslim yang sejati. Takbir. Jarang-jarang ya orang tausiah serius ya. Karena tadi udah sering bahagia. Sekarang pengingatnya, anak muda pulang dari sini, bikin tujuan apa yang mau saya kerjakan sekarang. Kapan saya pengen lulus kuliahnya? Oh, saya hamba Allah. Sekarang saya lagi ditugaskan di sekolah. Sekolah yang benar. Saya lagi ditugaskan sekarang untuk kemudian di Yaman, untuk kemudian belajar. Jadi ulama yang hebat di kemudian harinya. Tapi ingat tujuannya. Allah, jangan pakai tujuan yang lain. Cari bahagia dengan siapa? Dengan Allah, jangan dengan yang lain. Kalaupun dikasih harta bonus dari Allah, berikan lagi di jalan Allah. Capek bu, kalau kita tujuannya bukan Allah. Maka dari sekarang nikmatani ma'bunu fi makasirominanas, manfaatin waktu ini. Ntar lagi masjidnya jadi, harus ada yang memuliakan, memakmurkan, bantu dakwah. Handi Boni, Ang Oki, Ang Ohang terkenai matinya juga. Ada Handi Boni, nggak ada Handi Boni, dakwah tetap harus jalan. Karawang, Purwakarta, Bekasi, berikutnya siapa yang akan ngurusin ini? Peduli sama anak muda yang lain. Kira-kira di wilayah sekitar kita masih ada yang mabuk nggak? Halo, assalamualaikum. Ada? Ada yang masih kejebak judi online? Ada yang masih senantiasa berzina? Mau nutup mata? Jangan. Ambil peran untuk kemudian saling mengingatkan di jalan Allah. Gak beres, cuman tausiah tablik akbar doang. Muncullah menjadi dai-daiyah untuk kemudian memperkenalkan Islam. Sehingga kita diwafatkan syakariman aumut syahidan, hidup mulia atau mati syahid di jalan Allah. Sehingga kita akan dikenang mungkin sama orang, alhamdulillah, tapi kalaupun tidak, terkenalnya kita di langit insya Allah. Terakhir saya ingin sampaikan, ada satu nasihat yang saya ingat, jangan pernah mencoba untuk menyerah, dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Jangan pernah mencoba untuk menyerah. Apapun masalahnya, jadikan potensi ibadah. Allah muliakan kita dengan berbagai macam ujian. Bangkit, lalu kemudian hadapi kenyataan. Jangan terpuruk hanya gara-gara urusan ekonomi. Bangkit, dekati Allah. Tetaplah bersujud meskipun doamu belum terwujud. Jangan pernah mencoba untuk menyerah. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan pernah berputus asa. Yang keduanya, jangan pernah menyerah untuk mencoba, untuk senantiasa menjadi lebih baik. Gagal, coba lagi. Kalah, bangkit lagi. Mulai dari sekarang anak muda jangan mental PSMR. Apa sih? PSMR. Saya kurang lancar Sunda ya, maaf ya. Karena bapak saya itu dari Jakarta. Saya asli Bandung, tapi ya di rumah ngobrolnya Betawi. Jadi sedikit, terus saya kan lama di London. Oh, percaya tuh ibu-ibu, nyok itu EPSMR. Jangan jadi EPSMR. Jangan mudah kalah, bangkit brother. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan dari taklik akbar Muharram ini dalam kemudian bakti di bulan Muharram ini, untuk hadir menjadi anak muda yang bisa memberikan kebermanfaatan bagi nusa dan bangsa kita insya Allah.
Indonesia butuh anak muda yang membawa perubahan. Indonesia butuh anak muda yang senantiasa berdakwah. Indonesia butuh anak muda yang senantiasa makrifat kepada Allah. Indonesia butuh anak muda yang senantiasa memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan nasihat sederhana bisa menjadi pengingat buat saya dan teman-teman semuanya insyaallah. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran pada Ang Oki yang udah senantiasa mendampingi saya, mengingatkan saya di jalan Allah, dan supaya tidak terlena dengan apa yang kemudian saya terima dan dapatkan. Saya suka ingat dari Ang Oki, segala sesuatu yang saya lakukan sekarang, tugas saya muirwe terus jadi kolecer. Mau dakwah sekarang Purwakarta, Karawang, dah till I die, sampai saya meninggal. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Gak ada urusan mau dibayar berapa, lain urusan orang. Kata Ang Oki, satu, gak boleh minta. Dua, kalau diberi terima. Yang ketiga, kalau udah diberi banyak berbagi. Harta kita jangan dimakan sendiri, itu uang umat. Berikutnya pengorbanan di jalan Allah. Ketenaran, ujian adalah sebuah ujian. Di balik HD sok aya kade, hati-hati. Doakan saya juga, semoga saya bisa husnul khotimah insyaallah. Dan doakan dengan ikhtiar dakwah ke anak muda, makin banyak anak muda yang sadar untuk kembali ke jalan Allah insyaallah. Insyaallah itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf kepada para alim ulama, habaib dan asatis. Kumawantun abdi nyarios. Iya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.